Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan tentang kesadaran pajak. Materi pertama akan dibacakan oleh Nada. Yang pertama adalah pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, di mana dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut para ahli yang pertama ada menurut Leroy Beaulieu. Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Kemudian menurut PJA Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang ketiga ada menurut Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Kemudian menurut Rivisidik, pajak adalah iuran yang dipaksakan untuk pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Jadi selanjutnya ada unsur-unsur pajak. Yang pertama, objek pajak ialah orang atau badan yang dibebani pajak yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, wajib pajak. Wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut undang-undang memiliki kewajiban atau keseharusan seperti mendapatkan nomor pokok wajib pajak demi menghitung besarnya pajak dan menyetorkan sejumlah dana pajak ke kas negara. Selanjutnya ada objek pajak, yaitu benda atau barang yang menjadi sasaran pajak, misalkan mobil atau rumah. Tarif pajak. Tarif pajak ialah pengenaan besarnya pajak yang harusnya dibayarkan oleh subjek pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak dinyatakan dengan persentase. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis pajak? Yang pertama, jenis pajak berdasarkan sifat. Yang pertama ada pajak langsung. Pajak ini merupakan pajak yang diberikan kepada wajib pajak jika melakukan perbuatan tertentu, sehingga pajak tidak langsung dapat dipungut secara berkala, namun hanya dapat dipungut saat terjadi peristiwa, contohnya penjualan barang. Yang kedua, pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang diberikan kepada wajib pajak secara berkala sesuai dengan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Dalam surat tersebut terdapat jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pajak langsung ini harus ditanggung oleh seseorang yang terkena pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain seperti contohnya PBB. Selanjutnya, jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Yang pertama ada pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Contohnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran. Yang kedua ada pajak negara atau pusat.
Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya PPN, pajak penghasilan, bea materai, dan PBB. Jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Yang pertama ada pajak objektif, yaitu pajak yang pengambilannya berdasarkan objek. Contoh pajak impor, pajak kendaraan, bea materai, dan lainnya. Yang kedua, pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjek. Contohnya pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Semua administrasi yang berhubungan dengan pajak pusat dilaksanakan di kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, serta kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan administrasi yang berhubungan dengan pajak daerah dilaksanakan di kantor Dinas Pendapatan Daerah atau pajak daerah di bawah pemerintahan daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadira. Pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutama ditentukan dari keadaan objek, yaitu bumi dan atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Pajak bumi dan bangunan. Contoh objek bumi yaitu sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan tambang. Contoh objek bangunan yaitu rumah tinggal, bangunan usaha, pusat perbelanjaan. Ternyata tidak semua objek bumi bangunan bisa dikenakan PBB. Terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB. Namun, objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut ini daftar kriteria tersebut. Kriteria yang tidak termasuk objek pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis. Ketiga, objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan, yang dikuasai suatu desa dan tanah yang belum bebani suatu hak. Keempat, objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan terakhir, objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini. Mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Undang-undang yang mengatur pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Yang ketiga, PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan atau PBB P3 masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yakni sebesar 0,5%. Kasus kewajiban pajak di Indonesia. Contoh kasus 1. KPK mengidentifikasi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Ambon Lamasikamba diduga menerima suap sekitar 970 juta dan
gratifikasi senilai 8M dari sejumlah wajib pajak. Jadi kami harap kasus ini bisa juga jadi pembelajaran Direktorat Jenderal Pajak dan tentu mereka juga berkomitmen untuk meningkatkan pencegahan korupsi di sana. Kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 13 Februari 2019 malam. Pada awal kasus ini, Lama Sikamba dan pemeriksa pajak Kantor Pelayanan Pajak Ambon, Sulimin Ratmin, diduga menerima suap dari seorang pengusaha bernama Antoni Liando. Pemberian uang diduga terkait kewajiban wajib pajak orang pribadi tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon. Menurut KPK, awalnya Lama Sikamba memerintahkan Sulimin untuk memeriksa laporan pajak Antoni. Adapun kewajiban pajak perorangan yang dihitung sebesar 1,7 hingga 2,4 miliar, namun dilakukan negosiasi antara Lama Sikamba, Sulimin, dan Antoni. Akhirnya kewajiban pajak 2016 disepakati sebesar 1,03 miliar. Sumber kompas.com. Kasus kewajiban pajak di Indonesia yang kedua itu Jakarta CNBC Indonesia. Sebanyak 4 orang wajib pajak menekam di balik jeruji besi pasca 1 minggu setelah Lebaran. Mereka terbukti melakukan tindak pidana perpajakan yang merugikan negara total hingga 8,59 miliar. Mereka telah melakukan tindakan pidana perpajakan yaitu dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya selama kurun waktu 2013 sampai 2017. Jadi total kerugian negara itu mencapai 8,59 miliar dari tahun 2013 sampai 2017. Kasus kewajiban pajak di Indonesia yang ketiga itu CVDA patut diduga melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan yang ini dengan sengaja menyampaikan SPT masa PPN masa Januari 2012 sampai dengan masa Desember 2015 dan SPT tahunan PPH Badan tahun 2015 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap serta tidak menyampaikan SPT tahunan PPH Badan tahun 2012 sampai dengan 2014. Diduga nilai kerugian pada pendapatan negara sebesar 4,3 miliar. Tulis keterangan resmi Dirjen Pajak Rabu 25 Desember 2019. Nah, tingkat kepatuhan perpajakan menurun drastis hingga Juni 2019. Tingkat kepatuhan hanya 67,4%. Turun dari angka 72,6% pada tahun 2017. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saiful Dwi Arfi. Kita masuk ke dalam solusi dalam menangani pajak. Yang pertama adalah memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela. Maksudnya adalah kita memperbaiki pelayanan karena masih ada ketidakpuasan. Kita ingin lebih baik lagi karena pada prinsipnya pajak Indonesia masih self-assessment. Strategi kedua adalah meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak. Maksudnya adalah kita memperluas tax awareness untuk menyasar wajib pajak di masa depan. Karena pajak ini untuk kesejahteraan bangsa, bukan untuk pejabat atau Menteri Keuangan. Yang solusi terakhir adalah melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional. Kita masuk ke sanksi pelanggaran pajak. Sanksi pelanggaran pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kita masuk ke sanksi administrasi. Yang pertama adalah sanksi administrasi denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Terkait besarannya, denda dapat ditetapkan sebagai jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Yang kedua adalah sanksi bunga. Sanksi administrasi bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Yang ketiga adalah kenaikan. Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Kita masuk ke sanksi pidana. Yang pertama adalah sanksi pidana, denda pidana. Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada wajib pajak
dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Yang kedua adalah pidana kurungan. Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana. Maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian. Yang terakhir adalah pidana penjara. Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak. Itulah hasil presentasi kami. Jika masih banyak kekurangan mohon dimaafkan karena masih dalam keadaan penyebaran wabah virus corona. Tetap menerapkan social distancing, jaga kesehatan, tetap karantina diri di rumah. Sekian dari kami, terima kasih.